apa tidak masalah harga ini? Boleh. Kalau tadi si orang itu menjual 25.000 karena memang dia membeli di tempat yang lebih mahal. Bukan supplier yang pertama, tetapi distributor yang ketiga, keempat, kelima. Berbeda dengan toko yang pertama. Itu perkara yang halal antara dia dengan Allah. Namun yang jadi masalah di sini, dia bersumpah palsu, padahal harganya dia membeli sama dengan kios sebelahnya. Maka di sini permasalahannya menjadi dosa karena apa? Bersumpah palsu untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia membeli modal dengan modal yang lebih mahal. Maka di sini contohnya yang sebelah menjual 20.000 karena memang modalnya 15.000 misalnya, dijual 20.000. Namun orang ini dia menjual dengan harga tidak bisa ditawar 25.000. Tapi di warung sebelah 20.000. Wallah, ini poin pendalilannya. Wallah, ana istaraituha bi isrin alf. Demi Allah aku membelinya 20.000. Padahal sama, dia dengan kios sebelah sama-sama membeli 15.000. Namun dia berkata, wallah aku membelinya 20.000. Maka dengan kalimat wallah, sumpah yang menginginkan menyebabkan orang-orang percaya kepada dia dan mengambil ucapannya dari kedustaan, maka di sini dia contoh dari menaikkan harga yang disebabkan dosa. Karena bersumpah seperti ini telah datang iqab dari Allah Jalla wa'ala. Mulai yang pertama, tidak diberikan barokah kepada jual belinya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id ibn Musayyib dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rahman Isma, al-halifu manfaqah lisil'ah mamhaqu lirribh, mamhaqatun lirribh. Maknanya barang siapa yang bersumpah untuk melariskan jualannya, mamhatun atau mamhaqatun lirribh, maka dia itu penghancur barokah dari keuntungan yang ada. Maka orang-orang yang selalu melaksanakan demikian bisa jadi bangkrut dikarenakan diangkat barokah dari jual belinya. Dan begitu pun di dalam hadis Abi Dzar, kalau tadi berbicara tentang iqab bagi dia di dunia, bisa jadi bangkrut, jualannya tidak barokah. Dan yang kedua, iqab di hari akhirah lebih dahsyat. Kenapa? Permasalahannya bukan masalah untung tidak untung dia jual beli, masalahnya bersumpah untuk menipu manusia. Maka di sini iqabnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar, salafatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah itu jika bertemu dengan mereka, Allah tidak mau memandangnya dan tidak mau mentazkiyahnya, dan baginya azab yang besar. Maka dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Maka berkata Rasulullah SAW, awalan al-musbil. Maka orang-orang yang musbil, hati-hati. Al-musbil, musbilul izar, orang-orang yang memanjangkan celananya, sarungnya, komisnya di bawah mata kaki, maka Allah tidak mau memandangnya dalam keadaan murka, dan baginya adab yang perih dan pedih. Kedua, al-mannan, ini dibenci oleh Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib, orang-orang yang ingin laku keras dari jualannya, menjual dengan sumpah yang berdusta. Maka ini dari penyebab yang pertama, yang mana dia itu menaikkan harga tetapi hukumnya haram karena sebab sumpah ini, bukan karena menaikkan harga biasa, bukan. Kemudian perkara yang kedua yang haram juga, perkara yang ditanyakan, permasalahan penimbunan barang. Maka ketahuilah ya ibadallah, penimbunan barang
Ada yang halal dan ada yang haram. Seperti kita lihat tajir yang ada di antara kita menimbun semen-semen ratusan sak. Namun dikeluarkan setelah itu jika ada pemesanan dan ditimbun dari semua barang-barang bangunan, barang-barang pokok, di mana dia mempunyai kios sekitar 5 ruko, isinya beras di gudangnya dan minyak dan yang lainnya. Kemudian di saat para pembeli datang dikeluarkan, apalagi menjelang hari Id, maka membeli beras banyak, membeli tepung banyak, membeli minyak dan sebagainya dikeluarkan. Ini hukumnya menimbun tidak apa-apa, karena tidak memberikan madarat kepada kaum muslimin. Namun di sana ada penimbunan yang haram. Di istilah asyari dinamakan al-ihtikar, penimbunan yang haram, ihtikar. Maka ihtikar definisinya adalah istira al-quta waqtal ghala wa imsakuhu wa ba'ahu bi akthar min thamani litadyiq. Maknanya perkara yang haram penimbunan ini di saat barang mulai jarang dan mulai agak naik, maka si tajir ini menyembunyikan di pabrik-pabriknya ribuan ataupun ratusan ton minyak dari pertanyaan yang kita jawab ini. Maka minyak hilang di pasaran. Mana minyak yang 1 liter, mana minyak yang 2 liter, hilang, tidak ada. Dicari di Jawa, di Jakarta, semua orang-orang yang tajir-tajir menyimpannya. Kemudian dibiarkan beberapa waktu, maka semua orang dalam keadaan gelisah. Tidak ada minyak, bagaimana masak? Dan bagaimana menjual makanan yang butuh kepada minyak seperti gorengan-gorengan dan sebagainya, minyak perkara yang urgen. Akhirnya selama sepekan, 2 pekan sengaja di pasaran tidak ada. Akhirnya dibukalah pabrik yang ada puluhan ton, ratusan ton minyak disebarkan. Namun yang tadinya 1 liter 14.000 jadi 25.000. Namun yang tadinya 2 liter 18, yang 2 liter biasanya 23.000, maka menjadi 55 sampai 75.000. Maka akhirnya yang kaya jadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Dari mana dia akan mendapatkan minyak yang 1 liter menjadi 25, yang tadinya 14, dan yang 2 liter menjadi 70.000? Maka yang kaya semakin kaya karena ihtikar tadi. Maka ihtikar ini dari pertanyaan menyimpan dari barang-barang di saat memang sudah mulai jarang untuk tujuan menaikkan harga, ini dinamakan ihtikar. Di sini hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena meresahkan kaum muslimin, karena membuat kerugian bagi kaum muslimin, terutama orang-orang kecil. Adapun orang-orang kaya akan lebih kaya. Inilah yang tidak diinginkan di dalam Islam dari jual beli. Lalu mana pendalilan haramnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Musayyib, meriwayatkan dari Ma'mar ibnu Abdullah. Ma'mar ibnu Abdullah sahabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'un, la yahtakiru illa khati'un. Wa fi riwayah Muslim juga, man ihtakara fahuwa khati'un. Maknanya barang siapa yang menimbun barang-barang di saat barang-barang itu memang sedang dibutuhkan manusia, sengaja ditimbun di gudang-gudangnya, kemudian tidak dikeluarkan kecuali dengan harga yang berlipat-lipat, maka ini masuk kepada perkara yang haram.
Mana pendalilannya? La yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang-orang yang menimbun dari barang-barang jual beli sehingga menjadi jarang dan bahkan tidak ada di pasaran dan dikeluarkan dengan jumlah harga yang membumbung, illa khati'un, kecuali mereka khati'. Ditafsirkan para ulama, khati' bermakna asimun. Khati'un ay asimun, mereka berdosa. Idan hukmul ihtikar haram. Bagi soal taib, katakanlah haula ba'da tujar yajma' sement, yajma' ruz daqiq. Hal hadal ihtikar? Al-jawab la. Al-ihtikar syar'an syira' al-qut fi waqtil ghala wa yumsikuhu likay yabi bi akthar min zamanihi li tadyiq. Hada huwa. Amma bi mujarrad kamalan alhamdulillah ma fi ay muskilah al-an fi suq. Nahnu nastari semen kathir. Ma'ana semen masalan di gudang banyak. Kemudian di saat datang pembeli pembangunan masjid, pembangunan apa saja, maka dikeluarkan. Tidak ada yang menjadi masalah. Tidaklah pada penimbunan dinaikkan harga, tidak. Karena ini hanya sekedar mensuplai. Karena mereka orang-orang kaya, maka mereka mampu untuk mensuplai barang dengan jumlah yang banyak agar mempermudah mendapatkan uang, ya halal. Namun ihtikar al-haram idza kana fi waqti al-ghala, fi waqti zaman an-nadir wa yumsikuhu fi matjarihi wa la yabi'u illa bi thamanin ghalib li tadyiq, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan menjadi lebih miskin. Maka di sini jawaban pertama dan yang kedua kita simpulkan dari jawaban yang pertama dan yang kedua yang sinkron ini, bahwa permasalahan menaikkan harga berbeda dengan warung-warung yang lain itu tidak jadi masalah karena banyak sebab. Bisa jadi sebab yang tadi yang kami sebutkan dan contohkan, orang yang menjual di supermarket lebih mahal daripada di warung biasa karena ada pajak dan ada karyawan dan listrik dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Kemudian ada orang turis dan sebagainya, maka dinaikkan. Maka selama turis ini pun ridho dan sebagainya, dohirnya tidak berpengaruh. Namun berani menjual seperti ini terus menerus, ada orang dari Bandung, ada orang dari Jakarta, ada orang pakai Pajero Sport, dinaikkan harganya 20.000, 10.000, nanti orang akan menjauhinya, dan itu terjadi. Maka perkara ini tidak ada batasan sampai berapa dia menjual. La yujad as-saqf minal mablagh fi syariah, lakin birtaradi. Anta bi'ni bikam ilaj hada kada wa kada riyal, kada wa kada dolar. Khalas ana radi, khalas. Idza radi nahnu nataradi. Idan ittafaq wa sahal bay' bainal mustari wa kadalika bainal ba'i. La yujad kam saqaf minal fawaid wa khasatan idza kana al-bay' istirad, diekspor dan impor, harganya jelas berbeda. Maka ini perkara yang halal. Lalu kita bahas tadi, di sana ada penambahan harga namun haram. Kasus yang pertama, jika dia berdusta dalam sumpahnya, di mana dia menjual 25.000 padahal kios yang lainnya 20.000,
Alasannya dia katakan dengan sumpah, wallah aku membeli modalnya 20. Bohong. Padahal dia dengan warung sebelahnya sama-sama membeli dari kios yang, dari agen yang sama, dari grosiran yang sama, 20 dijual, belinya 15. Dia berkata, wallahi aku membeli modal 20, akhirnya dijual 25, dan orang-orang pun akhirnya membeli karena ya sudah tidak ada pilihan, warung-warung semuanya yang menjual 20 sudah tutup, membeli dengan harga 25. Namun dosanya dia kepada Rabb Jalla wa'ala berani berbohong dan menjual kalimat sumpah wallah untuk mendapatkan keuntungan. Ini antara dia dengan Rabb. Dan yang terakhir, menjadi haram di saat dia menaikkan harga karena ihtikar, di mana dia menimbun dari minyak, dari semen dan yang lainnya di waktu manusia membutuhkannya, sengaja ditimbun, tidak dikeluarkan 2 pekan, biar orang mencari semen kemana-mana, orang yang membangun bangunan dan sebagainya akhirnya tidak jadi membangun, menunggu 2 bulan, meminta semen dari Jakarta ke Sumatera, ditunggu, setelah itu baru dikeluarkan dari gudangnya, tapi dengan catatan harganya 2-3 kali lipat dari yang ada. Maka orang terpaksa membeli. Ini perkara yang haram. Karena apa? Membuat kedzaliman kepada kaum muslimin. Dan yang menjadi poin di sini adalah al-bai'ani bil khiyar. Maka kaum muslimin di saat membeli dia tidak ridho. Kaum muslimin di saat membeli dia tidak ridho. Dan masuk kepada ucapan Allah, la taqulu amwalakum bainakum